Lanjut pada video kali ini kita masih membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pada bab 2 ini membahas tentang penataan desa di bagian ke-1, yaitu pembentukan desa. Jadi pembentukan desa diprakarsai oleh, jadi pemprakarsa desa itu ada dua, yaitu pemerintah, kemudian pemerintah daerah atau kabupaten atau kota. Kemudian pembentukan desa yang diprakarsai oleh pemerintah. Pemerintah itu artinya presiden ya. Yang diprakarsai oleh pemerintah yaitu satu, pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis. Jadi pemerintah itu dapat membentuk desa pada kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Ingat ya, jadi pembentukan desa itu ada dua, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Untuk pemerintah sendiri yaitu yang diprakarsai hanya kawasan yang bersifat khusus dan strategis untuk kepentingan nasional. Kemudian prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diusulkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi yang mengusulkan itu bisa kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian diajukan kepada menteri. Pembentukan desa oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat berupa, ini pasal 3, yaitu pemekaran satu desa, pemekaran satu desa menjadi 2 atau lebih. Kemudian penggabungan, tadi pemekaran, ini penggabungan, yaitu dapat diprakarsai atau dapat digabungkan menjadi dari beberapa desa, itu dapat digabungkan menjadi satu desa baru. Jadi dari beberapa desa itu dapat digabungkan menjadi satu desa baru. Kemudian usulan prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3, yaitu dari usulan ini itu dibahas oleh menteri bersama dengan menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian pemrakarsa serta pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Jadi dalam pembahasan itu dapat dibahas oleh menteri, kemudian pemrakarsa, kemudian pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri dapat meminta pertimbangan. Nah, jadi menteri itu dapat meminta pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan kementerian terkait. Dalam hal hasil pembahasan usulan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati untuk membentuk desa. Kemudian setelah disepakati itu menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan desa. Keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jadi setelah keputusan menteri persetujuan itu wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan menetapkan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota tentang pembentukan desa baru. Kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus sudah ditetapkan oleh bupati dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak ditetapkan
keputusan menteri. Jadi sejak ditetapkan keputusan menteri itu bupati harus menetapkan keputusan bupati paling lama 2 tahun. Kemudian tadi pembentukan yang diprakarsai oleh pemerintah, sekarang pembentukan desa yang diprakarsai oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam memprakarsai pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya. Jadi dievaluasi terlebih dahulu. Kemudian pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam memprakarsai pembentukan desa harus mempertimbangkan, dalam memprakarsai pembentukan desa itu harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Jadi tidak bisa asal pembentukan, ya harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dalam potensi desa. Kemudian pembentukan desa oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat berupa, yaitu pembentukan dari kabupaten atau pemerintah daerah itu dapat berupa pemekaran dari satu desa menjadi 2 atau lebih, kemudian penggabungan, masih sama ya. Kemudian pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam melakukan pembentukan desa melalui pemrakarsa desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa. Jadi sebelum diadakan pembentukan pemekaran itu harus disosialisasikan rencana pemekaran kepada pemerintah desa induk ya, dan masyarakat yang bersangkutan, artinya yang akan dilakukan pemekaran. Kemudian rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dibahas oleh BPBD. Kemudian rencana pemekaran itu dibahas oleh BPBD. BPBD itu BPBD apa? BPBD mana ya? BPBD Desa Induk. Tujuannya pembahasan itu untuk mendapatkan kesepakatan. Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud bahwa pertimbangan dan masukan yang dimaksud pada ayat 1 menjadi bahan pertimbangan. Jadi hasil musyawarah itu untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati atau wali kota dalam melakukan pemekaran. Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis pada bupati, sudah jelas ya. Jadi setiap koordinasi apapun itu bentuknya harus disampaikan secara tertulis. Bupati atau wali kota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud membentuk tim pembentukan persiapan. Jadi bupati itu membentuk tim pembentukan desa persiapan. Tim pembentuk desa persiapan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas unsur pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang membidangi pemerintah desa. Kemudian pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan desa dan peraturan perundang-undangan. Jadi harus melibatkan unsur pemerintah daerah yang membidangi. Kemudian harus melibatkan camat. Kemudian harus melibatkan unsur akademisi di bidang pemerintahan. Nah, ini aja harus sebagaimana dimaksud dari unsur akademisi juga. Kemudian tim yang dibentuk, tim pembentuk desa persiapan mempunyai tugas melakukan
tugas tim pembentuk mempunyai tugas yaitu melakukan verifikasi persyaratan pembentukan disa, persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Jadi dari 3 unsur ini harus melakukan verifikasi persyaratan pembentukan disa persiapan. Hasil tim pembentukan disa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidak layak dibentuk disa persiapan. Jadi 3 unsur ini melakukan verifikasi, kemudian hasil verifikasi itu menyatakan layak atau tidak layak. Dalam hal rekomendasi disa persiapan dinyatakan layak, bupati atau wali kota menetapkan peraturan bupati. Jika dinyatakan layak, bupati menetapkan peraturan bupati. Disa persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 5 dapat ditingkatkan statusnya. Tadi disa persiapan jika sudah disetujui, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi disa dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Jadi sebelum menjadi disa itu terlebih dahulu menjadi disa dalam jangka waktu itu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan sebagai disa persiapan. Kemudian bupati atau wali kota menyampaikan peraturan bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 5 kepada gubernur. Jadi bupati menyampaikan hasil tersebut kepada gubernur. Kemudian gubernur menerbitkan surat yang memuat tentang kode register disa persiapan. Jadi tugas gubernur itu hanya menerbitkan kode register untuk menyetujui, itu langsung ke kementerian ya. Kemudian kode register disa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan bagian dari kode disa induknya. Kemudian surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dijadikan sebagai dasar bagi bupati atau wali kota untuk mengangkat pejabat kepala disa persiapan. Jadi setelah terbit kode register yaitu dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat pejabat kepala disa persiapan. Pejabat kepala disa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berasal dari unsur pegawai negeri sipil. Jadi kepala disa persiapan itu diangkat dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten. Kemudian untuk masa jabatan paling lama 1 tahun masa jabatan paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali atau 2 periode dalam masa jabatan yang sama. Kemudian pejabat kepala disa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bertanggung jawab kepada bupati. Jadi pejabat kepala disa persiapan itu bertanggung jawab kepada bupati. Kemudian pejabat kepala disa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 mempunyai tugasnya. Pejabat kepala disa itu mempunyai tugas melaksanakan pembentukan disa persiapan meliputi penetapan batas wilayah disa, kemudian pengelolaan anggaran operasional disa yang bersumber dari APBD desa induk. Jadi dananya itu masih dari desa induk ya. Kemudian pembentukan SOTK, struktur organisasi, kemudian pengangkatan perangkat desa, kemudian penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa, kemudian pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Kemudian pendataan bidang kependudukan, pendataan, kemudian pembukaan akses perhubungan antar desa. Jadi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 7, pejabat kepala desa mengikut sertakan partisipasi masyarakat. Sudah jelas ya, setiap melakukan tindakan itu pejabat desa atau kepala desa itu mengikut sertakan partisipasi masyarakat.
Kemudian pejabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan sebagaimana dimaksud kepada kepala desa induk dan bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain. Kemudian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara berkala. Jadi setiap 6 bulan sekali itu dilaporkan kepada kepala desa induk dan bupati melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi bahan pertimbangan dan masukan oleh bupati. Kemudian apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dinyatakan desa persiapan tersebut layak, jika sudah dinyatakan layak menjadi desa, bupati atau wali kota menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa. Kemudian rancangan peraturan kabupaten daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dibahas bersama dengan DPR. Kemudian selanjutnya apabila rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 6 disetujui bersama oleh bupati atau wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, kemudian untuk dievaluasi untuk oleh gubernur. Kemudian gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa berdasarkan urgensi kepentingan nasional dalam melakukan rancangan peraturan daerah tetap tentang pembentukan desa berdasarkan urgensi kepentingan nasional, kemudian kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan peraturan perundang-undangan. Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama. Gubernur menyatakan persetujuan menyetujui paling lama 20 hari setelah menerima rancangan. Oke, kita lanjut ke bawah langsung kita masuk di penggabungan desa oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, yaitu menjadi dari beberapa desa menjadi satu, yaitu kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat itu dihasilkan melalui mekanisme. Jadi kita baca dulu terlebih dahulu pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi satu desa, baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan berdasarkan. Jadi penggabungan desa itu dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. Tanpa ada kesepakatan desa itu tidak bisa digabungkan. Nah, dalam melakukan kesepakatan itu harus melalui mekanisme BPD menyelenggarakan musyawarah desa, kemudian hasil musyawarah dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa, kemudian hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD. Kemudian keputusan bersama BPD ditandatangani oleh kepala desa yang bersangkutan. Kemudian para kepala desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada bupati. Para kepala desa mengusulkan penggabungan desa kepada bupati atau wali kota dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Bagian kedua yaitu penghapusan. Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam. Biasanya cuma 2 poin ini. Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi wewenang pemerintah. Jadi desa itu desa kabupaten itu tidak bisa melaksanakan penghapusan desa, yang bisa hanya pemerintah atau presiden. Kemudian perubahan status desa ini juga sering muncul. Perubahan status desa itu ada 3, yaitu meliputi desa menjadi kelurahan, kemudian kelurahan menjadi desa, kemudian desa adat menjadi desa. Desa tidak bisa menjadi desa adat ya, jadi cuman bisanya desa adat menjadi desa. Kemudian perubahan status desa menjadi kelurahan yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Luas wilayah tidak berubah. Kemudian jumlah penduduk paling sedikit 8.000 itu di wilayah Jawa dan Bali ya. Serta paling sedikit 5.000 itu di luar wilayah Jawa dan Bali. Jadi cuma disingkat ya. Kalau di Undang-Undang Desa Nomor 6 itu detail sekali dipisah-pisahkan antara Jawa, Bali, Sumatera itu dipisah-pisahkan. Kalau di DPI ini cuma ada 2, yaitu paling sedikit 8.000 hanya pada wilayah Jawa dan Bali, kemudian 5.000 itu di luar wilayah Jawa dan Bali. Kemudian perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan sarana dan pendapat masyarakat desa setempat. Lanjut kita perubahan status kelurahan menjadi desa. Kelurahan menjadi desa yaitu dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. Kemudian perubahan desa adat menjadi desa itu status desa adat menjadi desa dapat diubah menjadi desa, yaitu jika perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat luas wilayah tetap tidak berubah. Kemudian wilayah Jawa itu paling sedikit 6.000, kemudian wilayah Bali paling sedikit 5.000, kemudian Sumatera paling sedikit 4.000, kemudian wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000, wilayah NTB paling sedikit 500, kemudian wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalsel, Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000, kemudian wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500, kemudian wilayah NTT, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000, kemudian wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga. Inilah aturan jika akan merubah desa adat menjadi desa itu kita dibatasi setiap masing-masing wilayah berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Perubahan status desa menjadi desa adat dilakukan berdasarkan
prakarsa pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian penetapan desa dan desa adat. Pemerintah daerah kabupaten atau kota melakukan inventarisasi desa yang ada di wilayah yang telah mendapatkan kode desa. Hasil inventaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya. Jadi yang menetapkan desa dan desa adat itu kabupaten atau kota. Nah, desa atau desa adat itu ditetapkan dengan peraturan kabupaten atau kota. Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme pengidentifikasian desa yang ada, pengidentifikasian, pengkajian, dan pengajian bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis. Ya, itulah terkait tentang penetapan desa. Kemudian di ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan peraturan menteri. Jadi setelah peraturan pemerintah nanti turunannya diatur di peraturan menteri lagi ya terkait tentang penataan desa. Kemudian untuk bab 3 nanti kita bahas di video selanjutnya.